سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Mutawakil. Pada podcast kali ini saya akan membawakan tema tentang peradaban Islam pada periode pertengahan, terkhususnya masa kerajaan Turki Utsmani. Nah, di dalam kerajaan tentu ada tokoh yang berperan penting dalam berdirinya suatu kerajaan. Kemudian ada faktor kemajuan, kemunduran, serta masa kejayaan. Nah, kira-kira sebagai pelajar apakah kamu sudah mengetahuinya tentang sejarah tersebut? Jika belum, mari kita simak sama-sama penjelasannya. Pembahasan yang akan kita bahas pertama yaitu berkaitan dengan faktor kemajuan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada zaman. Nah, teman-teman, dalam bidang sastra, prosa kerajaan Utsmani juga melahirkan dua tokoh terkemuka, yaitu Khatib Çelebi dan Evliya Çelebi. Selain itu, Turki Utsmani juga banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Bagaimana nih teman-teman? Sudah tahu kan faktor kemajuan Turki Utsmani? Nah teman-teman, setelah kita membahas faktor kemajuan Turki Utsmani, kita juga akan membahas kemunduran Turki Utsmani. Dalam bukunya Syafiq Al-Mughni melihat ada tiga hal yang menjadi faktor kehancuran Turki Utsmani. Yang pertama yaitu kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi kerajaan Turki Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik ini menjadi rentan terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah cukup membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Ketika terjadi benturan kepentingan politik, maka dengan mudah mereka berkotak-kotak dan terjebak dalam sebuah perjuangan politik yang tidak berarti. Yang kedua yaitu kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Kerajaan akhirnya menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan di ekonomi internasional. Poin yang ketiga yaitu munculnya kekuatan Eropa. Munculnya politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum faktor yang mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Konfrontasi langsung dengan kekuatan Eropa berawal pada abad ke-16. Ketika masing-masing kekuatan ekonomi berusaha mengatur tata ekonomi dunia. Ketika kerajaan Utsmani sibuk membenahi negara dan masyarakatnya, bangsa Eropa malah menggalang militer, ekonomi, dan teknologi dan beserta mengambil manfaat dari kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Kira-kira apakah teman-teman sudah tahu masa kejayaan Turki Utsmani? Yap. Pada masa Sulaiman Al-Qununi bin Salim adalah puncak keemasan dan kejayaan kerajaan Turki Utsmani. Ia digelari Al-Qununi karena jasanya dalam mengkaji dan menyusun kembali sistem undang-undang Kesultanan Turki Utsmani dan pelaksanaannya secara teratur dan tanpa kompromi. Menurut keadaan masyarakat Islam Turki Utsmani yang saat itu mempunyai latar belakang dan sosial budaya yang berbeda-beda, pergaulan antar bangsa menimbulkan berbagai konflik kecil dan ini bisa mengganggu keselamatan umat Islam walaupun satu agama. Pada sisi lain teman-teman,
Sulaiman bukan hanya sultan yang paling terkenal dari kalangan sultan-sultan Turki Utsmani. Akan tetapi, pada awal abad ke-16, ia adalah kepala negara yang paling terkenal di seluruh dunia. Ia seorang sultan yang amat saleh. Ia mewajibkan rakyat muslim harus sholat 5 kali dalam sehari dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikenai denda, namun juga sanksi badan. Gimana nih teman-teman? Sangat luar biasa kan? Pada masa Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, dia mencapai puncak keemasan dan dia terkenal juga dengan sultan yang amat saleh. Kemudian kita akan membahas tokoh yang berperan penting dalam berdirinya Turki Utsmani. Berdirinya kesultanan berawal pada paruh kedua abad 6 Masehi. Bangsa Turki berasal dari Turkestan, melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amu Darya, Tabaristan, dan Gorgan. Kontak pertama bangsa Turki dengan Muslim terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang berlanjut di era Utsman bin Affan. Selanjutnya, Turki banyak berperan di masa Khalifah Abbasiyah. Peluang ini dibuka oleh Khalifah Al-Muta'assim. Bangsa Turki kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masa Ghiyatsuddin Abu Syuja Muhammad. Sebelum kejatuhan Seljuk, sekelompok orang dipimpin oleh Sulaiman bermigrasi menghindari serangan Mongol. Kepemimpinan Sulaiman dilanjutkan putranya Ertugrul yang mendapatkan sebidang tanah di barat Anatolia dari Seljuk. Era Ertugrul dilanjutkan Utsman yang memperluas wilayah kekuasaan hingga Bizantium yang menggetarkan semua lawannya. Nah, di era Utsman inilah, teman-teman, Kesultanan Utsmaniyah resmi berdiri. Tanpa kita ketahui, teman-teman, bahwasannya banyak pengaruh Turki Utsmani terhadap dunia Islam. Salah satunya kota Istanbul, saat dahulu dikenal dengan Konstantinopel. Ibu kota Ottoman menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi Islam yang sangat penting. Kemudian, kehadiran Sultan sebagai pemimpin umat Islam dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan Islam. Kemudian, ada pengaruh kultural dan sosial terhadap dunia Islam. Turki Utsmani memberikan kontribusi besar terhadap seni, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan alam. Kebudayaan Utsmani menciptakan warisan kultural yang kaya dengan banyak bangunan bersejarah termasuk Masjid Salimiyeh dan Topkapi Palace. Setelah kita membahas pengaruh kerajaan Turki Utsmani terhadap dunia Islam, kerajaan Turki Utsmani juga memiliki peninggalan yang masih digunakan sampai sekarang. Kira-kira apakah di antara teman-teman tahu apa peninggalan Turki Utsmani yang masih digunakan sampai sekarang? Nah, peninggalan Turki Utsmani yang masih digunakan sampai sekarang yaitu Masjid Raya Sulaiman. Masjid itu terletak di dalam distrik Fatih yang bersejarah di Istanbul di dekat Tanduk Emas, Universitas Istanbul, dan Grand Bazar. Masjid Raya Sulaiman dianggap sebagai salah satu masjid peninggalan Turki Utsmani yang paling mengesankan. Dibangun antara tahun 1550 dan 1557 setelah diperintahkan oleh Sultan Sulaiman I. Sesuai dengan nama masjid, struktur megah ini memiliki banyak taman dan kubah besar. Menurut sejarawan Pacevi, yaitu sekitar 3.200 kg emas dihabiskan untuk pembangunan kompleks masjid yang merupakan struktur dan lokasi paling ikonik dari kekhalifahan Turki Utsmani, serta bagian paling indah dari siluet Istanbul. Gimana nih? Dari penjelasan tadi, teman-teman sudah tahu kan masa kerajaan Turki Utsmani bagaimana pada zamannya? Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah Islam. Saya Akil, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.